Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fuad Junaidi dalam pembelajaran fikih kelas 7 semester ganjil. Materi kali ini adalah tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran pertama, menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukum serta syarat sah sholat berjamaah. 2. Menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. Mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah. Melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan hukum sholat masbuk, menyebutkan halangan sholat berjamaah, menyebutkan keutamaan sholat berjamaah, menunjukkan tata cara sholat berjamaah, dan mempraktikkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan kamu mempelajari materi sholat berjamaah, berikut ini saya akan menunjukkan peta konsep tentang sholat berjamaah. Indahnya sholat berjamaah yang meliputi mempelajari dan memahami konsep tentang sholat berjamaah, mempraktekkan tata cara sholat berjamaah, membiasakan sholat berjamaah, dan semua itu tercermin sikap demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji yang lain dalam kehidupan. Cermatilah, amati gambar ini, kemudian berikan tanggapanmu. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satu seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fadhi bisaba'in wa ishrina darajah. Keistimewaan yang lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Sebagaimana hadis berikut, man sholla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhur rok'atul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqom minan nar. Syarat sah sholat berjamaah yang pertama, tentunya harus ada imam. Kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Dan yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Syarat imam. Anak-anak, kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat. Sehingga untuk menjadi imam ada beberapa syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah yang pertama mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. 3, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Keempat, berakal sehat. Kelima, baligh. Keenam, berdiri pada posisi paling depan. Ketujuh, seorang laki-laki. Perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semuanya. Dan yang kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Syarat makmum. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah seperti berikut. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Kedua, mengikuti gerakan sholat imam. Ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya,
Imam sholat asar, makmumnya juga sholat asar. Makmum masbuk. Pengertian makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Fatihah bersama imam di rokaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti itu, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rokaat. Tata cara sholat berjamaah. Berdasarkan ketentuan di atas, praktik sholat wajib berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan adzan dan iqomah. Tetapi kalau tidak mungkin, cukup dengan iqomah saja. 2. Barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. 3. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang sirri atau dilirihkan. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kelima, setelah salam, imam membaca dzikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Anak-anak, kita harus membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Karena perbandingan pahala antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah yaitu 1:27 derajat. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan, yaitu yang pertama menjalin silaturahmi antar sesama. Kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Keempat, menahan dari kemauan sendiri. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Kemudian, sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan adzan. Kedua, ketika mendengarkan adzan, segera menuju masjid. 3. Mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. 4. Suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. 5. Senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. 6. Tidak suka berbeda-beda status sosial seseorang, karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Bersikap demokratis, taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pemimpin salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. Dan yang kedelapan, menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.